Halo, Dokter Yuri. Masih belum bisa. Saya ingatkan lagi untuk Bapak Ibu yang belum mengisi pretest, di kolom chat ada link untuk pengisian pretest sebelum kita mendengar pemaparan dari Dokter Yuri. Belum muncul suaranya, Dokter. Ya, sudah masuk, Dokter, suaranya. Maaf ya. Siang, Dokter Yuri. Ya, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini di mana, Dok? Di rumah. Oh, Maaf, saya segera terus pulang ini. oh ya. Ya. Sebelum kita mulai sambil nunggu peserta lain bergabung, Dok, ini Ya, uh, ya terima kasih. Ya. ya, ini untuk sesi ini Dokter Yuri akan menyampaikan mengenai perawatan kesehatan ternak. Nah, materi sebelum ini ada diisi oleh Dokter Erif tadi, Dok, dan itu tentang reproduksi. Tadi juga masih ada beberapa pertanyaan yang masih mengganjal yang mungkin nanti oleh peserta akan ditanyakan lagi ke dokter. Nah, untuk peserta yang hadir pada hari ini itu ada dari berbagai bentuk peternakan, ada yang peternak kecil maupun ada yang kelompok, dan permasalahannya pun untuk kesehatan juga pasti beragam sekali, Dok, nantinya. Mohon maaf, Dok, ini ke mute. Minta tolong di unmute dulu. Masih belum, Dok? Udah. Ya, sudah, Dok. Ya. Nanti untuk sesi hari ini, Dokter Yuri ada waktu 1,5 jam untuk memaparkan dan diskusi juga dengan peserta terkait kesehatan ternak. Untuk mempersingkat waktu, silakan Dokter dimulai. Nanti sharing materinya dari kami atau dari dari Mbak nanti akan dibantu ya. Ya, dari hostnya ya. Ya, baik, Dok. Sebentar, kami persiapkan dulu. Saya ingatkan sekali lagi buat Bapak Ibu yang belum mengisi pretest, silahkan pretest. Terima kasih. Silahkan, Dok, bisa dimulai. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih atas kehadirannya pada pelatihan pembiakan dan
manajemen sapi komersial. Di sini tertulis manajemen sapi komersial, namun demikian juga tadi telah disampaikan oleh Mbak Munah ya, tadi yang menyampaikan bahwa peternakan ini sangat beragam, baik itu peternakan komersial maupun peternakan di pedesaan atau di peternak-peternak kelompok maupun di wilayah dinas peternakan di kecamatan maupun di kelurahan begitu ya. Dan pada kesempatan ini kami akan menyampaikan tentang pencegahan, pengendalian, pemberantasan penyakit pada sapi yang sering terjadi di suatu peternakan. Ya. Skenario yang kami ajukan ini skenario yang kasusnya paling banyak terjadi di peternakan-peternakan, baik itu peternakan komersial maupun peternakan rakyat, maupun juga kelompok-kelompok ternak binaan dari Fakultas Peternakan begitu. Dan untuk yang pertama tadi telah disusun oleh panitia dari Fakultas Peternakan, yaitu kerjasama dalam di sini di dalam silabusnya tercantum Indonesia, Australia, Red Meat Cattle dan partnership-nya gitu ya. Oke, pada kesempatan ini kami bacakan skenario pertama. Saya bacakan ya. Di sebuah peternakan sapi komersial, dalam hal ini Brahman Cross, terdapat kasus sapi yang memiliki gejala klinis bermata dan mukosa mata maupun mulutnya itu kuning. Sapi-sapi tersebut digembalakan dan diberi rumput dari padang rumput di tepi danau kecil dan banyak siputnya. Kondisi sapi tersebut, sebagian sapi kurus, lesu, rambutnya kusam, mudah rontok, kemudian dia menderita diare, dan terlihat adanya botol jaw. Botol jaw itu adalah rahang botol atau udim pada submandibularis. Kemudian selaput lendir, mulut, dan matanya itu kuning. Kulit di sekitar anus kotor oleh tinja yang encer. Jadi kalau sapi diare mesti bagian kulit di sekitar anus maupun ekor itu kotor oleh tinja. Adapun gerak lumennya mengalami kelemahan, yaitu 3 kali per 5 menit dengan tonus rumen, gerak rumen itu lemah ya. Pemeriksaan laboratorium parasit melalui fesesnya dengan berbagai metode, yaitu ada metode apung, ada metode parfit dan bank, ditemukan telur cacing. Beberapa jenis pedet yang lain itu juga perutnya buncit atau bel-beli. Hasil pemeriksaan darah menunjukkan gambaran darahnya itu anemia, kemudian terjadi hipoproteinemia, bilirubinemia, dan terjadi peningkatan SAP atau serum alkalin fosfatase dan SGGT, serum gamma glutamil transpeptidase, dan SDA, sorbitol dehidrogenase. Sapi-sapi tersebut diberi terapi anti diare. Kemudian diberi antelmetika
dan obat suportif atau beberapa obat multivitamin. Kemudian ada sapi yang mati, itu dilakukan pemeriksaan bedah mayat untuk melakukan pemeriksaan patologinya. Kemudian pengamatan lanjutan, ternyata banyak sapi dari peternak yang lain di sekitar danau menderita kasus yang sama. Dan masyarakat menganggap kasus seperti ini atau fenomena seperti ini merupakan hal yang biasa dan tidak merugikan. Kemudian dari Dinas Peternakan memperhitungkan bahwa sebetulnya kerugian yang disebabkan penyakit ini sangat besar karena bersifat endemik. Pemilik peternakan komersial tersebut meminta bantuan kepada Anda untuk melakukan penyidikan, pencegahan, dan pengendalian serta pemberantasan penyakit. Pada abstrak tersebut atau skenario tersebut, itu telah tertulis kata kunci, yaitu anoreksia, artinya nafsu makan turun, bottle jaw, itu udim di submandibularis, kemudian ada gambaran darahnya mengalami anemia, dan hipoproteinemia, itu protein dalam darah rendah, kemudian bilirubinemia, itu bilirubin di dalam darah itu naik, kemudian SAP naik, SGGT naik, SDH naik, serta ada anti diare. Nanti kami jelaskan tentang anti diare dan pemberian antelmetika, serta ada kata endemik. Artinya endemik itu bahwa sering terjadi di wilayah tersebut. Jadi wilayah tersebut secara epidemiologi telah sering terjadi kasus seperti ini. Jadi endemik. Jadi wilayah tersebut memang sudah terjangkit oleh penyakit tersebut. Nah, dari skenario tersebut itu ada kata atau ada 3 prinsip di sini yang menandai kira-kira kelompok sapi atau sapi di sini itu menderita penyakit apa. Karena di sini apabila mulut kita buka itu mukosa mulutnya itu kuning, anemia, kemudian konjungtiva mata apabila kita buka itu berwarna kuning, kemudian adanya udim pada submandibularis, kemudian juga sapi tersebut menderita diare. Demikian saudara-saudara semua. Jadi kasus di sini adalah sapi tersebut menderita, yang terutama adalah menderita distomatosis atau fasiolosis. Di samping itu juga terdapat penyakit parasit yang lain, tapi juga disebabkan oleh cacing yang lain. Di antaranya di sini adalah cacing gelang atau nematoda. Begitu saudara-saudara semua. Kira-kira dari skenario ini ada pertanyaan? Halo. Silahkan Bapak Ibu, kalau ada yang mau ditanyakan terkait dari kasus 1 ini dulu, bisa langsung ditanyakan. Ini berarti penyakit cacing hati ya Pak ya? Ya betul, penyakit cacing hati ya. Mungkin di peternakan Bapak Ibu ada yang pernah ngalamin atau kondisi lingkungannya itu mirip-mirip seperti kasus ini. Mungkin bisa diceritakan juga. Silahkan. Ya ini pada gambar ini terjadi penyakit cacing hati yang bersifat akut. Jadi gejala klinisnya sapi tersebut mati.
Dan kalau terjadi gejala klinis yang akut begini, padahal ini kita lihat sapinya sepertinya sudah masih gemuk ya, walaupun ini kematiannya sudah melebihi 18 jam. Sehingga fermentatif di rumen meningkat sehingga perutnya membesar. Jadi di situ ada timbunan gas. Nah, ini disebabkan karena penyakit cacing hati yang bersifat akut. Mengapa bersifat akut? Karena sapi tersebut itu terinvestasi oleh cacing yang jumlahnya itu besar. Sehingga di dalam apabila sapi tersebut kita nekropsi pada sapi yang mati itu kita lakukan bedah mayat, maka akan terlihat adanya kerusakan hati yang hebat. Ya, jadi cacing ini merupakan cacing yang berbentuk fisiknya itu seperti daun, sehingga cacing ini disebut dengan cacing daun. Dan tinggalnya itu di ductus biliferus. Ductus biliferus itu tempat saluran bilirubin atau empedu yang kemudian nanti masuk ke dalam kantong empedu, namanya vesika velia. Nah, di tempat saluran-saluran ini itu sudah ditempati oleh cacing daun tersebut atau cacing hati tersebut, sehingga salurannya tersebut menjadi penebalan, menjadi pengerasan yang pada ini istilah awamnya terjadi pengapuran. Nah, di dalam heparnya itu saluran-saluran ductus biliferus itu kan di hati itu kan banyak. Nah, di sana terjadi penebalan, terjadi pengapuran. Akibatnya jaringan hati juga terdesak, jaringan hati mengalami kerusakan dan terjadi infeksi, terjadi infeksi bakteri, yaitu bakteri Clostridium cuvei. Nah, sehingga bisa menyebabkan radang hati dan menyebabkan serosis hati, sehingga sapi tersebut akhirnya kehilangan darah banyak, kehilangan protein banyak, akibatnya sapi menderita anemia berat, akhirnya mati. Begitu Bapak-bapak dan Ibu-ibu semua. Jadi penyakit hati di sini ada bentuk 3, yaitu bentuk akut. Contohnya tadi sapinya telah mati atau ambruk. Pada yang bentuk akut, ini kematian ternak secara tiba-tiba karena investasi cacing hatinya jumlahnya sangat besar. Sehingga terjadi kelemahan akibat bahwa cacing hati itu juga menimbulkan racun. Sehingga hewan tersebut atau sapi tersebut itu terjadi nafsu makannya turun. Karena kehilangan protein, akhirnya terjadi udema. Sehingga di mukosa mulut, kemudian konjungtiva mata, maupun di selaput-selaput lendir yang lain, itu terlihat pucat atau terlihat anemia. Nah, karena terjadi infeksi yang hebat, maka sebetulnya sapi itu sebetulnya tahan rasa sakit. Namun dalam keadaan infeksi yang besar ini akan dapat menyebabkan sapi itu nyeri bagian abdomen sebelah kanan. Kemudian akibat pekerjaan bakteri Clostridium covei tadi akan menimbulkan eksudat atau menimbulkan nanah, dan itu karena yang terinfeksi itu di hepar, kemudian dari hepar itu ada jaringan yang pecah begitu, sehingga masuk ke dalam ductus biliferus yang menuju ke usus. Akibatnya
dari anus itu tampak adanya perdarahan. Sedangkan yang dari hidung itu bisa juga fasiola atau destomom atau cacing hati yang muda itu menembus paru-paru, menembus dinding usus, menembus dinding penggantung usus, penggantung rahim, kemudian fasia-fasia yang membungkus organ-organ seperti ginjal, kemudian paru-paru, sehingga dari hidung pun dalam keadaan perakut atau infeksi yang sangat berat itu bisa terjadi perdarahan melalui anus maupun hidung. Namun itu sangat jarang sekali kalau enggak terjadi infeksi yang perakut atau yang sangat berat begitu. Kemudian juga bentuk subakut. Nah, bentuk subakut ini merupakan bentuk perjalanan dari infeksi awal tadi, bahwa cacing muda itu setelah menembus dinding usus, menembus penggantung usus, menembus penggantung rahim, penggantung dari ginjal, kemudian juga selimut dari fasia paru-paru. Ini akibat perjalanan lama ini akhirnya cacing daun atau cacing hati ini singgah di dalam ductus biliferus hepar atau hati dari sapi tersebut, sehingga perjalanannya sudah lama dan akibatnya karena terjadi pengurusan, terjadi anemia, maka terjadilah penurunan berat badan. Nah, pada yang kronis ini perjalanan tadi dari cacing tersebut masih muda. Contohnya cacing muda itu, contohnya itu metaserkaria. Metaserkaria menembus dinding usus, menembus penggantung di usus dan fasia paru-paru, kemudian juga penggantung ginjal tersebut. Itu mereka akhirnya predileksinya di hepar. Dan setelah menjadi dewasa dan dia bisa bertelur, itu memakan waktu 3 bulan. Nah, ini yang disebut dengan kronis, begitu, sehingga perjalanan yang panjang yang menyebabkan pesakitan pada hewan sapi tersebut, sehingga dikatakan bentuk kronis. Jadi waktunya lebih lama, akibatnya terjadi udem sama anemia, kemudian di konjungtiva mata terjadi ikteres, kekuningan, dan terjadi diare profus, dan akibat terjadi anemia yang berat ini, akhirnya sapi tersebut mati setelah terjadi infeksi, yaitu 2 atau 3 bulan kemudian. Demikian saudara-saudara, apakah ada pertanyaan dari apa yang sudah saya sampaikan? Monggo, Ya, Mbak. Dok. Ya, ini ada satu pertanyaan. Mungkin Ya. untuk yang kasus-kasus berikutnya kita persingkat lagi untuk yang lebih sederhana gitu, Dok, yang mungkin sering terjadi di peternak-peternak rakyat. Studi kasus yang sering gitu. Kemudian ini untuk pertanyaan yang untuk cacing hati, ini ada pertanyaan dari Pak Sofyan terkait cacing hati, bagaimana prosedur pemberian obat cacing spektrum luas dan antiparasit yang benar? Bisakah diberikan secara bersamaan atau diberi jarak waktu, Dok? Terima kasih. Ya, terima kasih. Pemberian obat cacing yang benar itu sebetulnya setiap 3 bulan sekali itu diambil fesesnya. Setelah diambil fesesnya, kemudian diperiksa di laboratorium, mana laboratorium yang terdekat, mungkin di dinas peternakan, di laboratorium tipe C, tipe B itu bisa, atau minta bantuan di lab daerah dari dinas kesehatan juga bisa. Di sana juga bisa menerima, atau bisa diusahakan untuk membuat di suatu kantor peternakan di situ, mungkin di sana disediakan alat
yaitu untuk mendeteksi feses untuk pemeriksaan parasit tersebut. Bisa menggunakan metode apung atau metode parfit dan bank. Kalau metode apung itu untuk menentukan adanya cacing yang terapung di garam dapur. Sedangkan kalau parfit dan bank ini hanya khusus untuk membedakan apakah itu cacing hati, apakah itu cacing parampistomum atau cacing porang begitu. Nah, setelah nanti ketemu, berarti cacingnya itu teridentifikasi. Oh, cacing daun, oh cacing hati, oh ini cacing nematoda, contohnya strongyl. Sehingga obatnya itu sebaiknya harus tepat. Sebab kalau tidak tepat, nanti justru akan timbul resistensi. Jadi obat yang tepat untuk cacing hati adalah obat-obat preparat benzimidazol, itu satu. Yang kedua niklovolan. Yang ketiga adalah Fascol Super, hanya 3. Jadi kalau seperti Pirantel pamoat itu untuk cacing gelang atau cacing strongyloid begitu, strongyl SP. Nah, contoh dari obat cacing kelompok benzimidazol yaitu seperti albendazol. Banyak kan albendazol di tempat poultry itu banyak terjual obat-obat albendazol. Nanti mereknya bisa macam-macam ya. Yang penting adalah isinya itu adalah albendazol. Yang kedua itu kalau nama dagangnya contohnya namanya valbasen. Sedangkan kalau niklovolan nama dagangnya itu Dofenik begitu. Sedangkan kalau kelompok Fascol Super itu nanti tapi ini jarang diproduksi. Itu yang memproduksi Wellcome, yaitu nama obat dan generiknya namanya Fascol Super. Adapun dosisnya adalah 5 sampai 10 mg per kilogram berat badan. Jadi kalau ada sapi berat 400, maka 5 kali 400 sama dengan 2000. Ada juga yang valbasen bentuk tablet. Satu tablet isinya 2.500. Jadi nanti sapi itu cukup bisa diobati dengan valbasen 1 bolus. Karena 1 bolus itu ada 2.500 mg. Bisa juga menggunakan oxvendazol atau Ferm-O. Itu juga bisa. Sama dosisnya 5 sampai 10 mg per kilogram berat badan, kemudian dicekokkan. Dicekokkan itu lewat mulut atau secara oral. Tetapi kalau niklovolan itu diinjeksi. Nama dagangnya contohnya Dofenik, itu diinjeksi. Cukup untuk 400, untuk Dofenik itu cukup 7 cc, tetapi harus disuntikkan subkutan. Jadi 2 obat tersebut, mebendazol maupun niklovolan, pemberiannya harus hati-hati, tidak boleh pada sapi yang sedang bunting. Terutama sapi-sapi yang bunting pada trimester pertama. Itu bisa menimbulkan anaknya nanti cacat atau teratogenik begitu. Ada pertanyaan atau sudah jelas belum? Berarti untuk lebih baiknya itu memang harus memeriksakan fesesnya dulu ya Pak ya, biar jelas Ya, yang itu terbaik apa begitu. baru terbaik Yang seperti terbaik itu. Tapi begitu kalau atau ya. penggunaan obat cacing yang spektrum luas itu sebenarnya tidak masalah atau bagaimana, Dok? Nah, ini mebendazol itu obat yang spektrum luas. Trematoda aja mati, apalagi cacing yang lain gitu. Jadi kalau trematoda itu mati,
berarti cacing yang lain mati, Mbak. Kecuali kalau menggunakan obat yang hanya untuk nematoda. Itu cacing hati nggak mati. Contohnya Pirantel pamoat, piperazin, itu cacing hati tidak mati. Tetapi kalau ini obat untuk cacing hati, yang lain mesti mati. Begitu. Baik dok, sudah jelas. Kemudian untuk jarak ini waktu dari pemberian obat cacing satu ke berikutnya itu bagaimana jaraknya dok? Ya, yaitu sebaiknya setiap 3 bulan itu sebaiknya diperiksa fesesnya. Umpamanya ada sapi 100, padahal 3 bulan yang lalu telah diobati. Siapa tahu dari 100 sapi itu ternyata yang terinfeksi hanya 10 ekor. Jadi nanti akan menghemat obat. Begitu. Kalau semua diobat cacing, biayanya mahal. Begitu. Satu. Yang kedua, kalau sapi itu diobati cacing, mohon maaf, 1 bulan atau 32 hari berikutnya baru boleh dipotong. Sebab kalau tidak kurang dari 32 hari, obatnya ini masih ada di dalam daging tersebut. Sehingga apabila dikonsumsi oleh manusia, bisa menimbulkan ya tadi teratogenik atau menjadi cacat begitu. Apalagi ibu-ibu yang hamil, yang biasanya ibu-ibu hamil kan mengkonsumsi nutrisi yang higienis atau yang bergizi tinggi. Nah, ini kalau sampai dagingnya tercemar obat cacing, ini bisa menimbulkan cacat pada anak yang dikandungnya. Begitu. Terima kasih dok, sudah jelas. Kemudian ini ada pertanyaan lain dari Pak Marwan. Ini ingin menanyakan apakah pemberian pakan polar itu bisa menyebabkan penyakit cacing hati karena pernah mengalami hal itu, dok. Jadi ada yang kena cacing hati, ternyata itu dilihat dari pakan itu makan polar. Ya, terima kasih. Jadi pakan-pakan yang telah dilakukan konversi, contohnya dilakukan amoniasi jerami, telah dibuat lotion, dibuat disimpan di silo gitu atau di oven sehingga menjadi lotion begitu Mbak, atau difermentasi, itu biasanya cacingnya sudah boleh dikatakan udah telur cacing pun juga rusak, cacingnya juga rusak begitu. Jadi kalau sudah dibuat apa tadi polar ya Mbak, buat apa? Polar ini mungkin maksudnya ini ya Pak, apa brand Polar yang Ya, Bekatun. ya. Itu Ya. tidak, kemungkinannya sangat kecil Mbak. Namun demikian perlu diingat bahwa cacing hati larvanya itu bisa menembus kulit. Hati-hati ya. Kalau memang daerah itu endemik, larva telur cacing ini bisa menembus kulit, namanya penetrasi. Nah, ini bisa masuk ikut peredaran darah, nanti akhirnya masuk di badan sapi, akhirnya menembus itu tadi yang telah saya ceritakan. Begitu, Mbak. Baik, Dok, sudah jelas. Kemudian ini mungkin bisa dilanjutkan ke studi kasus berikutnya, mungkin yang umum yang ada di peternak, misalnya ini Ya. kembung ya, Dok ya. Oh Kembung ya, di oke Mbak. Ya, Iya. terima Kasih, Dok. kasih. Silahkan. Ya, oke. Ini pilihan dari Mbak. Ini ada penyakit kembung, ya. Oke. Jadi kembung rumen itu adalah timbunan gas di dalam rumen yang tidak bisa dieroktasi. Jadi sapi itu sebetulnya bisa sebetulnya sulit kembung sebetulnya karena sapi itu selalu mengadakan remastikasi, pengunyahan kembali, memamah biak. Dengan memamah biak itu sebetulnya dia selalu bahasa Jawanya itu glegeken. Biasa
sapi mengalami regurgitasi. Akibat regurgitasi akhirnya bola rumput kembali ke mulut lagi, kemudian dilakukan maserasi lagi. Setelah dilakukan maserasi, kemudian terjadilah mastikasi, kemudian deglutisi, ditelan kembali. Nah, jadi sebetulnya itu kalau berlangsung normal begitu tidak akan terjadi kembung. Namun karena keadaan tertentu bahwa akibat pekerjaan peternak, contohnya kadang-kadang peternak memberikan urea. Jadi protein non nitrogen begitu, protein non nitrogen urea, kemudian juga diberikan bahan pakan yang masih muda, terutama pada awal musim hujan. Kemudian sapi-sapi diberi legium atau sapi-sapi diberi pakan yang protein tinggi yang di luar kebiasaan. Ini akan terjadi perubahan mikrobia. Karena pakan tersebut itu nanti akan terfermentasi, akhirnya menimbulkan gas yang melebihi dari yang telah dieruktasikan atau dikeluarkan kembali. Tapi karena timbunan gas yang sangat tinggi tersebut, akibatnya dinding rumen tidak mampu menahan gas hasil fermentasi dari bahan pakan yang mengandung protein tinggi, baik itu protein nitrogen maupun non nitrogen, begitu Mbak. Nah, namun bisa juga disebabkan karena sapi itu mengalami sumbatan pada usopagusnya, pada kerongkongannya. Kerongkongannya terjadi sumbatan. Contohnya, peternak memberikan potongan singkong. Nah, ternyata di potongan singkong ini, karena sapinya itu lapar, sehingga sapi ini segera mengambil potongan singkong tersebut, kemudian mengunyahnya tidak sempurna karena lapar, terus segera ditelan. Ternyata potongan singkong itu diameternya melebihi dari kerongkongan tersebut, sehingga akhirnya menyumbat usopagus. Karena menyumbat usopagus, akhirnya hasil fermentasi rumen itu tidak dapat dieruktasikan, sehingga terjadilah kembung. Nah, pada prinsipnya begini, sapi itu tidak mudah menerima pakan yang baru. Jadi kalau umpamanya peternak itu panen kacang tanah umpamanya, itu biasanya peternak itu segera memberikan batang daun kacang tanah tersebut dalam jumlah yang berlebihan dari biasanya, sehingga akan terjadi fermentasi dari leguminosa tersebut, akhirnya timbullah gas yang sangat tinggi. Begitu. Jadi pada prinsipnya pemberian pakan sapi itu rumusnya adalah sapi tidak mudah menerima pakan baru. Jadi sapi itu harus tersedia kualitas maupun kuantitas harus telah tersedia secara terprogram terus-menerus, sehingga terjadilah kestabilan mikrobia, kestabilan enzimatik, kestabilan kimiawi, pH, dan akhirnya juga gerak dari alat pencernaan tersebut. Demikian, Mbak.
Terima kasih dok untuk pemaparan Oke. yang penyakit kembung. Ada pertanyaan? Ini ada pertanyaan dari Pak Rudianto. Ini Pak Ya, Rudianto dari peternakan di Kalimantan, dok, kebetulan. ya. Terima Ada kasih internet. Pak Rudianto. Nah, ini dari Pak Rudianto ingin menanyakan, ini agak berbeda lagi, dok, kasusnya. Ini ada Ya, tentang enggak sapi apa-apa. ambruk, sapi ambruk karena terkilir. Nah, ini kesleo itu Ya, biasanya kesleo karena pengaruh pengangkutan. Nah, itu, oh, sorry. Untuk kesleo karena pengaruh pengangkutan itu seperti apa penanganannya? Apakah memakai obat luar atau oles atau ada penanganan lain, dok? Terima kasih. ya. Ya, namanya kesleo itu artinya terjadi dislokasi. Jadi terjadi pergeseran, begitu. Pergeseran dari sendi, akibatnya ligamentumnya itu menjadi tertarik secara paksa karena persendiannya bergeser sehingga ligamentum atau pembungkus dari persendian tersebut juga mengalami peregangan. Nah, penyembuhannya itu harus sapi dirobohkan dulu. Setelah sapi dirobohkan, kemudian kakinya itu direposisi. Jadi ditarik sehingga nanti persendiannya itu menjadi lurus begitu sehingga bisa direposisi kembali. Mungkin nariknya harus gotong royong, harus orang 5 atau bagaimana, begitu ditarik, kemudian struktur kakinya dikembalikan ke arah semula. Kemudian setelah itu dilakukan gipsun. Kita harus mengambil spalek, kalau enggak menggunakan kulit pelepah dari ranting dari pohon, contohnya pohon randu, itu bisa. Itu kulitnya digunakan untuk membungkus alat gerak tersebut, contohnya kaki depan, contohnya di daerah persendian metakarpal, begitu. Contohnya kalau itu terjadi di metakarpal, kemudian kulit pelepah dari ranting pohon tersebut kemudian dilingkarkan pada anggota gerak yang mengalami terkilir tersebut, kemudian diikat kuat begitu sehingga posisinya tidak boleh berubah. Setelah itu sapinya disuntik dengan preparat penilbutason. Contohnya penilbutason itu adalah anabolik non steroid. Kalau tidak bisa menggunakan dexamethasone. Kalau itu sapi dewasa rata-rata dosisnya itu 10 cc. Kemudian disuntikkan, itu akan memiliki efek yang positif terapi, yaitu akan meniadakan radang, jadi sebagai antiinflamasi, kemudian mengurangi panas, kemudian mengurangi rasa sakit. Dengan rasa sakit yang berkurang tersebut, akhirnya sapi ini mau berdiri, percaya diri berdiri dengan mantap begitu, karena rasa sakitnya hilang. Begitu, Mbak. Ya, terima kasih dok. Gimana Pak Rudi, ada yang masih mau Bisa ditanyakan? ditangkap enggak? Ya, cukup. Terima kasih. Jelas, Prof. Ya, terima kasih. Ya, kemudian ini ada pertanyaan lain dok dari Bu Isnawati, bertanya Ya. lagi kembali ke cacing tadi. Kira-kira untuk anak sapi itu pemberian obat cacingnya dimulai dari umur berapa dok? Ya, terima kasih. Pemberian obat cacing untuk anak sapi itu sudah bisa dilakukan pada umur 8 hari, sudah bisa. Karena apa? Karena
pedet itu bisa terinfeksi cacing Ascaris atau kelompok Cestoda begitu. Nah, cacing Ascaris ini itu masuk ke dalam pedet tersebut melalui pada saat dikandungnya. Jadi namanya transplasental. Begitu pedetnya lahir, maka di dalam usus sudah ada ini cacing dewasa dari Ascaris tersebut. Kalau sampai di usus ini ada cacing dewasa Ascaris pada saat dilahirkan, biasanya gejala klinisnya adalah diare. Nah, akibat diare tersebut, maka akan menimbulkan kegagalan konsumsi kolostrum. Padahal kolostrum itu merupakan zat kebal yang diperoleh oleh sapi. Sehingga apabila terjadi Ascaris di dalam ususnya, maka terjadilah kegagalan konsumsi kolostrum. Dalam arti terjadi kegagalan konsumsi zat kebal. Begitu. Nah, lebih baik segera fesesnya diambil, terus kemudian diperiksa apakah ada telur cacingnya apa tidak. Begitu. Kalau nanti ada telur cacingnya, segeralah diobati. Tetapi jangan menggunakan preparat bensimidazol tadi. Cukup bisa menggunakan contohnya preparat ivermectin atau pirantel pamuat. Begitu, Mbak. Atau iya begitu. Jadi ivermectin bisa, kemudian piperazin bisa, kemudian pirantel pamuat bisa. Begitu, Mbak. Baik, Dok. Kalau untuk cacing lain itu juga menginfeksi pedet mulai umur berapa, Dok? Misal untuk pencegahan. Kalau selain yang Ascaris tadi. Ya. Begini. Jadi itu tergantung dari sistem pemeliharaan sapi. Kalau pemeliharaan sapinya itu di padang pangonan, maka pada saat sapi itu umur 3 bulan, itu konsumsi rumputnya itu mesti sedikit. Karena dia masih banyak minum susu, akibat dari rumen yang belum berkembang. Otomatis kemungkinan asupan lewat rumput itu kecil. Namun demikian, kalau tempatnya itu becek, contohnya di tegakan pohon kelapa sawit umpamanya. Nah, di areal kelapa sawit itu ternyata pinggirannya itu ada rawa-rawa yang ditumbuhin rumput. Sehingga pedet itu diajak oleh induknya makan rumput di daerah sekitar danau kecil begitu. Nah, ini cacing nematoda ini contohnya stronggil. Stronggil itu ada 6 macam cacing, yaitu Bonostomum, Bonostomum, Strongyloides, Stronggil, dan Oesopagostomum itu Ostertagia, ada 6 macam. Itu kelompok cacing stronggil. Nah, ini bisa melakukan penetrasi, menembus pada teracaknya, kulit di atas teracak. Kemudian bisa menembus pada kaki-kaki yang kena becekan tadi, begitu, Mbak. Ya, tapi menurut saya kontrol utama itu adalah kontrol yang baik. Jadi umpamanya ada pedet-pedet yang umur 2 minggu, itu sudah syukur ada pedet yang diare sejak dilahirkan. Itu harus segera diperiksa cacingnya. Tapi kalau cacing pedet-pedet yang sehat, setelah 2 minggu atau 3 minggu diambil fesesnya, kemudian diperiksa. Kalau ada cacingnya, segera diobati dengan obat yang cocok untuk pedet-pedet yang masih muda. Sebab kalau menggunakan bensimidazol, itu kadang memiliki efek, dia bisa menyebabkan presipitasi
dari eritrosit. Jadi eritrosit bisa terjadi presipitasi. Jadi terjadi sel dari eritrosit itu pecah. Begitu, Mbak. Baik, Dok. Bagaimana Bu Isnawati, sudah jelas? Jadi Halo? prinsipnya adalah kontrol yang sering itu lebih baik. Jadi pada pedet, kalau bisa ada yang menderita diare gejala klinis, segera periksa. Segera Dari periksa, 2 nanti minggu ketemu. sampai 3 minggu sudah bisa ya, Dok ya? Ya, sudah 2 sampai bisa. Gitu. Ya, nanti sudah 3 minggu, periksa fesesnya lagi. Setelah itu baru nanti, setelah sapi, mulai makan rumput, periksa lagi, baru nanti tiap 3 bulan atau setengah tahun itu paling tidak diperiksa cacingnya. Jadi sapi-sapi kita usahakan, kita tekan kejadian penyakit, baik itu penyakit parasit gastrointestinal maupun parasit-parasit yang lain, kemudian juga kontrol penyakit-penyakit yang lain. Demikian, Mbak. Baik, terima kasih, Dok. Ini masih lanjut, sudah ada pertanyaan yang ada di chatroom lagi. Ini dari Ya, Marwan lagi. Ini tentang pakan. Kalau ya, sapi dikasih komboran dicampur jenjet jagung untuk kesehatan sapi itu bermasalah atau tidak? ya. Itu justru bagus, Mbak, kalau jenjet jagung itu, karena jenjet jagung itu dibanding kadar karbohidratnya juga tinggi. Kemudian jenjet jagung itu beda dengan bekatel padi. Jenjet jagung itu kalau dikasih air itu tidak membuat lem, tidak kental begitu. Tetapi kalau bekatul padi itu bisa membuat gel. Jadi daya cernanya sebetulnya di dalam perutnya ini itu kalau sebetulnya pada sapi lebih tentram dibandingkan dengan bekatul padi. Karena kalau apalagi bekatul padi dari ketan, wah itu lebih akan menimbulkan gel. Jadi untuk dapat menimbulkan gel ini nanti bisa menyebabkan kembung yang bersifat fruity blood. Fruity blood itu adalah busa di antara ingesta atau di antara pakan sapi di dalam rumen. Begitu, Mbak. Jadi baik asal ada asalnya tidak sampai terjadi jenjet jagung itu mengalami dekomposisi. Jangan sampai berwarna kebiruan, kehitaman. Karena kalau sampai berwarna apalagi di bau begitu terdengar tercium rasa bau, baunya tengek, itu aflatoksinnya tinggi, hati-hati. Yang penting habis giling baru diberikan pada sapi dicampur dengan bekatul padi itu akan lebih bagus. Apalagi kalau brandnya itu brand dari oat atau dari gandum itu juga akan menenteramkan perut begitu karena tidak terjadi gel. Demikian, Mbak. Baik, terima kasih, Dok. Ini Ya. belum ada pertanyaan lagi, mungkin bisa tolong dijelaskan, Dok, tentang penyakit-penyakit yang lain yang umum di masyarakat, misal seperti Ya. diare atau prolapsus uteri atau yang lainnya, Ya. atau pneumonia. Ya. Oh ya. Ya, oke. Diare ya, Mbak ya. Diare Silahkan, Dok. itu sebetulnya Silahkan, Dok. Mangga. Oh ya, penyakit diare. Diare itu kan sebetulnya akibat dari reaksi tubuh untuk menolak pakan yang diberikan. Sehingga nanti di dalam pencernaannya itu apakah itu nanti mikrobianya berubah, apakah enzimatik berubah, apakah enzimatik pH berubah atau kimiawi berubah, akhirnya terjadilah bahasa Jawanya itu kalau kita seperti kita itu
kita itu kok senep ya begitu. Nah, itu artinya itu udah menunjukkan iritasi ringan. Nah, kalau terjadi iritasi ringan, maka fili-fili usus itu sudah timbul sinyal bahwa nanti dia akan meningkatkan histamin. Akibat histamin meningkat, akhirnya peristaltik usus meningkat. Akibat peristaltik usus meningkat, maka akan terjadi laju ingesta atau pakan itu secara cepat, akhirnya terjadilah diare. Jadi awalnya itu memang bisa terjadi perubahan pakan. Biasanya sapi yang menderita diare begini, contohnya satu, pakan yang mengandung protein tinggi, contohnya itu baik bisa didiarekan lebih baik daripada kembung. Karena kalau kembung itu merupakan penyakit perakut. Jadi 85% kalau tidak segera ditolong itu akan mati. Begitu. Jadi dengan diare itu lebih baik. Namun diare yang melebihi 3 hari sampai 4 hari, hati-hati, itu dapat menyebabkan erosi dinding usus. Dinding ususnya bisa luka. Kalau bahasa pedesaannya itu anusnya bisa memerah gitu, bisa radang karena iritasi dari diare yang sering dan waktu yang lama, contohnya sampai 3 sampai seminggu itu nanti mesti anusnya bisa bengkak, bahkan bisa terjadi prolap, bisa karena saking iritasinya bisa tinggi. Nah, itu penyebabnya tadi bisa terjadi perubahan pakan, bisa. Contohnya sapi yang diberi dengan potongan ketela terlalu tinggi itu bisa diare. Umpamanya peternak itu panen kacang tanah sehingga sapinya diberi batang daun kacang tanah yang berlebih, yang biasanya diberi rumput, terus karena ini panen diberikan daun dari kacang tanah atau termasuk leguminosa atau Clereaceae yang belum dilayukan, jumlahnya juga banyak, ini bisa menyebabkan diare. Begitu. Terus kemudian bisa juga karena virus, bisa karena protozoa gitu. Nah, tapi mempunyai tanda-tanda khusus. Kalau itu karena virus, di Indonesia ini telah diantisipasi terhadap penyakit BVD, bovine diare virus. Nah, ini sangat jarang sekali. Biasanya ya karena perlakuan peternak itu memberikan daun leguminosa dalam jumlah tinggi, terus kemudian memberikan rumput muda yang masih awal musim hujan, terus kemudian bisa juga diberi pakan yang kadar proteinnya terlalu tinggi dari biasanya, sehingga mekanisme tadi terjadi perubahan mikrobia, terjadi enzimatik kimiawi, akibatnya usus itu geraknya berubah, yaitu yang tadinya itu peristaltiknya normal menjadi meningkat. Setelah meningkat, akhirnya mengalami kecapean ususnya. Akhirnya ususnya mandek. Setelah ususnya mandek, malah akhirnya terjadi konstipasi. Jadi begitu. Jadi harus diperhatikan. Kalau itu karena cacingan begitu, oleh karenanya kalau ada sapi diare sebaiknya segera saja dilihat penyebabnya, apakah pakan ya. Kalau pakan ini pakan seperti biasa yang diberikan, berarti tidak berasal dari pakan, dan pakannya ternyata juga boleh katakan pakannya itu sehat, dalam arti belum mengalami dekomposisi sehingga tidak tercemar jamur atau tidak tercemar oleh bahan kimia yang lain. Terus kemudian juga bisa karena protozoa. Kalau karena protozoa, Mbak, itu biasanya diarenya campur darah. Nah, nanti kalau diare campur darah itu berarti bisa karena protozoa, sehingga bisa diobati dengan obat preparat sulfa, contohnya seperti ketokonazol, contohnya seperti itu.
contohnya preparat sulfaguanidin, sulfametasin, kemudian juga bisa trimetropin dan sulfadiasin, atau dengan obat-obat sulfa yang ada di mana di poltre-poltre itu ada Mbak, namanya obat. Contohnya ketokonazol itu contohnya itu mengandung trimetropin dan sulfadiasin. Begitu Mbak. Ya. Kemudian untuk mengindikasikan bahwa ini diare dari protozoa itu bagaimana, Dok? Mengindikasikan protozoa dari protozoa diare karena protozoa itu contohnya biasanya protozoa itu menginfeksi pada sapi-sapi muda, yaitu umur 1 tahun ke bawah, bahkan sampai pedet. Pedet juga begitu. Pedet setelah umur 3 bulan itu atau 2 bulan itu bisa kena protozoa. Tetapi fesesnya tidak bau, Mbak. Fesesnya tidak bau, tapi darahnya masih segar. Itu. Jadi feses keluar, kemudian ada bercak-bercak merah. Itu biasanya karena protozoa. Tetapi kalau fesesnya sudah coklat kemerahan, berarti itu dari dalam. Dari dalam itu contohnya dari jejunum ileum. Sedangkan kalau protozoa itu daerah cecum dan kolon, rektum. Nah itu protozoa hidupnya di sana. Nah, tetapi kalau sudah di jejunum, ileum, itu biasanya itu disebabkan karena bakteri. Bisa karena bakteri salmonellosis, streptococcus, staphylococcus atau bakteri coliform. Nah, kalau bakteri coliform itu biasanya mengalami berak kapur. Begitu, Mbak. Berak kapur, jadi fesesnya berwarna putih. Begitu, itu biasanya karena coliform. Tetapi kalau beraknya itu coklat kemerahan dan berbau, itu biasanya karena salmonellosis. Begitu. Nah itu, namun demikian antara coliform maupun salmonellosis, ini bisa diberikan obat melalui